Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TV Agara dimanapun berada, pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini puasa Ramadan ke-24 kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat sehat itu selalu Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah puasa kita tahun ini. Ibadah puasa Ramadan itu ada perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa Ramadan itu perlu ada nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Orang walaupun ada keimanan ingin berpuasa, akan tetapi secara fisik dia tidak mampu, maka dia tidak bisa untuk berpuasa. Begitu juga sebaliknya, ketika fisik orang itu kuat, mampu mengangkat beban sampai 100 kilo, akan tapi ketika tidak ada keimanan, maka susah dia berpuasa. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat kesehatan ini Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Salam dan salam kita sanjungkan ke ujung alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua kita, sebagai suri teladan kita, dengan perjuangan Rasulullah lah, dengan kegiatan Rasulullah lah, sehingga kita dapat menikmati begitu nikmat iman, nikmat Islam. Satu-satunya Rasul yang dapat memberikan syafaat dari akhirat kelak kepada umatnya. Oleh karena itu, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat itu insya Allah akan menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Agara dimanapun berada, materi kita pada hari ini adalah memaksimalkan waktu pada bulan suci Ramadan ini untuk berbuat kebajikan. Tidak terasa sekarang hari ini kita berada pada 24 Ramadan. Maknanya bahwasanya kurang lebih 6 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Begitu cepat waktu itu berlalu. Tidak terasa begitu juga dengan usia kita. Usia kita ketika kita masih kecil, masa remaja, masa dahulu kita hanyalah tinggal sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan seakan-akan begitu cepat berlalu dan hal itu tidak akan mungkin kembali lagi kepada kita. Kenapa demikian? Karena waktu itu sudah berlalu. Imam Al-Ghazali berpendapat, bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, tahukah kalian apa sesuatu yang paling jauh?" Bahwa sesuatu yang paling jauh itu bila dipandang lautan seakan tidak bertepi, bukan itu. Ketika kita pandang langit yang bertabur bintang yang jauh di sana, bukan itu. Akan tetapi sesuatu yang paling jauh itu adalah waktu masa lalu kita. 1 detik saja melampaui kita, maka dia tidak akan mampu kembali lagi. Sehingga ada pepatah mengatakan, al-waktu athmanu minad dhahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan dengan emas. Kenapa demikian? Emas yang kita miliki, permata yang kita miliki, perhiasan yang kita miliki, uang yang kita miliki, apabila sudah habis ataupun hilang dari diri kita, esok harinya kita bisa bekerja, berusaha untuk mendapatkannya kembali. Akan tetapi waktu masa lalu kita, apabila sudah melalui kita, segunung emas pun tidak akan mampu kita membelinya. Al-waktu kas-saif fa illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibarat sebilah pisau yang terhunus, apabila kita tidak mampu manfaatkannya, maka dia akan memotong kita. Pemirsa TV Agara dimanapun berada, oleh karena itu kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah yang luar biasa, bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan ini adalah suatu hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Ada suatu pertanyaan, kenapa ketika bulan suci Ramadan
kita motivasi ibadah kita lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan suci Ramadan, jamaah kita tidak pernah kita tinggalkan. Kita memperbanyak istighfar, i'tikaf di masjid, bersedekah. Bahkan kita mampu menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran sampai kadang ke 1 kali, 2 kali, bahkan lebih dari itu. Timbul pertanyaan, kenapa ketika luar Ramadan motivasi itu berkurang? Sama seperti orang-orang hendak melaksanakan ibadah umrah dan haji. Ketika orang melaksanakan ibadah umrah dan haji, motivasi ibadah itu lebih. Berjamaah lebih baik, solat di Masjid Nabawi, beribadah di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena lingkungannya itu lingkungan ibadah. Suasananya suasana ibadah. Nah, begitu juga di bulan suci Ramadan. Motivasi kita untuk beribadah lebih. Kenapa? Karena suasananya, situasinya situasi ibadah. Waktu itu waktu ibadah. Nah, sehingga motivasi kita lebih dari itu. Nah, timbul pertanyaan ketika habis Ramadan, kenapa motivasi ibadah itu berkurang? Jauh berkurang dibandingkan bulan suci Ramadan. Mungkin suasananya itu suasana ibadah. Bukan suasana ibadah. Berarti apa? Berarti ketika kita beribadah bulan suci Ramadan itu masih karena faktor lingkungan, faktor suasana-suasana ibadah sehingga kita terbawa. Nah, kenapa di luar Ramadan tidak demikian? Berarti lingkungannya itu belum tertanam di hati kita. Ketika lingkungan suasana ibadah itu tertanam di hati kita, maka dia tidak akan mengenal waktu. Kapanpun, baik dalam Ramadan maupun luar Ramadan, dia motivasi ibadahnya itu akan lebih. Apa kiatnya? Ada 3 kiatnya agar motivasi ibadah kita itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Bahkan di luar Ramadan pun motivasi kita membaca Al-Quran, beribadah, sholat berjamaah itu tidak berkurang. Ada pertama adalah tanamkan sifat sabar di hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Kenapa? Karena Allah itu bersama orang-orang sabar. Dalam ayat Al-Quran ini, Allah gandingkan sabar dengan sholat. Begitu banyak ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi kenapa Allah gandingkan sabar ini dengan sholat? Karena sholat itu merupakan tolak ukur daripada ibadah. As-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiang agama. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi. Kenapa dalam ayat ini, kalau memang salat itu merupakan dari tiang kuncinya ibadah, induknya ibadah, kenapa Allah dahulukan sabar di sini? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang beriman, bertolonglah kepada sabar dan shalah. Kenapa Allah dahulukan sabar? Karena bahwasanya segala ibadah itu harus dilandasi dengan kesabaran. Bisa dibayangkan seandainya orang ibadah, orang sholat tanpa landasan kesabaran, maka khusyuk keikhlasannya berkurang. Oleh karena itu, ketika nilai sabar itu sudah tertanam di hati kita, maka situasi ibadah ketika kita melaksanakan ibadah itu bukan karena faktor lingkungan, bukan karena faktor keadaan, bukan karena faktor waktu. Memang hati kita selalu merindukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Agara dimanapun berada, ini yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Insan diambil dari kata kalimat nisyan, lupa. Manusia tidak perlu. Kenapa manusia itu sebagai manusia makhluk pelupa, salah? Kita merepek kembali kisah iblis. Sebelum Allah menciptakan Adam, iblis itu merupakan salah satu makhluk Allah yang setia, yang patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dia itu gagal dalam satu misi ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Karena dia tidak pernah gagal, tidak pernah lupa, maka dia akan menjadi sombong. Sehingga dia ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah perintahkan ditunduk pada Adam. Manusia diberikan sifat pelupa, sifat salah. Untuk apa? Agar manusia selalu mengintrospeksi diri sehingga tidak ada sifat sombong dirinya. Nah, namun demikian, begitu banyak godaan-godaan, maka
Kiatnya adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itulah sebagai apa? Penyiram hati yang tandus. Ibaratkan tanah yang tandus, ya, tidak ada kehidupan sama sekali, rumputnya gersang. Ketika disirami dengan hujan, maka tanah itu akan subur, rumput itu akan tumbuh begitu suburnya. Begitu juga dengan hati kita. Ketika hati kita begitu gersang, ya, jauh dari Allah, baik permasalahan hidup, maka diperbanyaklah istighfar. Kenapa? Dengan istighfar itu akan meluluhkan hati kita, melembutkan hati kita, menyuburkan hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah subur hati kita, maka ibadah itu kita tidak melihat waktu, keadaan, dan situasi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para rasul, ada mukjizat Allah berikan kepada mereka. Untuk apa Allah berikan mukjizat itu? Untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa kebenaran hidayah yang Allah berikan kepada umatnya itu. Para wali, mereka pun diberi Allah karomah, kelebihan karomah. Mungkin kita akan mampu seperti mendapatkan mukjizat, apalagi mukjizat. Karomah tidak akan berdapat, akan tapi minimal apa? Kita minta mudah pertolongan Allah kepada kita. Dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kita itu selalu ingat untuk beribadah kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'minin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa itu merupakan senjata orang-orang mukmin. Ada sebuah doa Rasul ajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhanku, berilah pertolongan kepadaku ya Allah. Untuk apa? Untuk membaik ibadah kepadamu ya Allah, mengingat kepadamu ya Allah. Ini dengan pertolongan Allah, sehingga insya Allah hati kita akan luntuh. Tiga ini ditanamkan, mudah-mudahan situasi bagaimanapun, waktu bagaimanapun, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara dimanapun berada, mungkin ini hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala